181. Maksud dan rahasia pedang, 2. Pada saat itu, para petinggi kuil prajurit secara bertahap kembali ke akal sehat mereka. Ekspresi semua orang berubah dari mendengar kata-kata yang dikatakan Qiu Yonghao kepada Long Hao Chen, tetapi apa yang bisa mereka katakan setelah pemandangan ini? Mereka semua baru saja menyaksikan apa yang ingin ditunjukkan Long Hao Chen kepada mereka. Jika pemuda ini benar-benar menjadi kepala kuil prajurit, maka, 10 atau 20 tahun ke depan, dia niscaya akan menambahkan halaman terkenal lainnya ke dalam sejarah kuil prajurit. Kepala organisasi pelengkap yang berdiri teguh selama ini melangkah maju sampai dia berada di samping Qiu Yonghao, dan tepat ketika yang terakhir percaya dia akan menentangnya, tetua ini menyatakan tanpa ragu-ragu, "Saya mendukung keputusan saudara Qiu. Nak, selama kamu mau, kamu akan menjadi orang paling penting di kuil prajurit mulai sekarang." Jika kata-kata Qiu Yonghao dapat dikatakan telah membawa Long Hao Chen untuk mendapatkan setengah dari tahta kuil prajurit, maka kata-kata dari kepala pembantu veteran ini dapat dikatakan telah mengamankannya posisi ini. Selama Long Hao Chen setuju, dia benar-benar akan menjadi kepala kuil prajurit. "Senior, saya benar-benar minta maaf, tapi saya tidak bisa menerimanya. Saya adalah bagian dari kuil ksatria. Dan lebih jauh lagi, saya sekarang menjadi Demon Hunter dan kapten dari Demon Hun Squad saya. Karena itu, saya bertanggung jawab atas semua rekan saya. Selain itu, saya belum gagal." Sementara kepala dan kepala tambahan ini berbicara, Long Hao Chen akhirnya mendapatkan kembali sebagian kekuatan fisiknya. Setidaknya cukup untuk memiliki kekuatan untuk berbicara. Dia benar-benar menolak. Kedua tetua itu linglung. Dan apa yang barusan dia katakan? Dia tidak gagal. Long Hao Chen memberi Hao sinyal mata, dan tubuh besarnya mulai bergerak, menyapu ekornya ke meteorit surgawi ini. Dengan suara gemuruh, setidaknya sepertiga dari meteorit surgawi jatuh ke tanah. Meteorit itu sangat berat dan menghasilkan ledakan yang sangat keras saat menghantam tanah. Tapi ini mengejutkan semua orang yang hadir sekali lagi. Semua orang di sini tahu betapa tangguh meteorit surgawi itu. Jangankan keseluruhannya, bahkan sebagian dari itu akan sangat sulit untuk dipisahkan. Jadi sebenarnya, dia tidak gagal, dan berhasil menebang meteorit surgawi sebesar itu. Termasuk pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9, tidak ada yang hadir untuk melihat dengan jelas pukulan itu dari Long Hao Chen. Ketika serangan itu diluncurkan, segala sesuatu di sekitarnya telah diliputi cahaya. Qiu Yonghao hanya bisa merasakan tenggorokannya menjadi kering. Dan kali ini, dia tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak bisa berkata-kata, dan hal yang sama berlaku untuk semua pembangkit tenaga listrik dari kuil prajurit yang hadir. Tepat pada saat itu, pikiran Qiu Yonghao benar-benar kosong. Dalam waktu singkat ini, Long Hao Chen mendapatkan kembali lebih banyak kekuatan fisiknya dan berhasil berdiri tegak. Dengan dukungan lengan Yating, dia perlahan maju ke arah meteorit surgawi itu, dan dengan kilatan emas, cahaya surga abadi menyelimuti meteorit surgawi itu, dan sepertiga dari meteorit surgawi itu menghilang, sesuai kesepakatan mereka. Dibuat sebelumnya. Karena perjanjian dengan kuil prajurit, Long Hao Chen langsung mengambil bagian yang dipotong dari meteorit surgawi yang merupakan hadiahnya untuk tugasnya. Tapi apakah kuil prajurit benar-benar menderita kerugian? Jawabannya tidak. Tongkat di tangan Yating diarahkan ke 2/3 sisa meteorit surgawi, dan dengan kilatan keemasan, sepertinya mengeluarkan suara mendengung. Segera, sebuah pedang dengan kekuatan penuh muncul dari luka itu. Niat pedang yang parah ini muncul kembali perlahan di pandangan semua orang, dan akhirnya tersebar dalam radius 3 meter di sekitar meteorit surgawi. Perlahan menyebar, itu tidak terlihat pantang menyerah seperti sebelumnya, tapi niat pedang ini tampak lebih terkonsentrasi. Itu benar, dengan serangan itu, Long Hao Chen meninggalkan seluruh maksud pedangnya di dalam batu surgawi ini. Jika bukan itu masalahnya, dia tidak akan berada dalam kondisi lemah seperti itu. Tentu saja, niat pedangnya sendiri tidak hilang, dan selama dia diberi waktu untuk beristirahat, itu akan pulih dalam tubuhnya. Tapi batu surgawi ini tidak akan kehabisan niat pedang setidaknya selama 100 tahun. Dengan rangsangan dari energi spiritual Yating, niat pedang diaktifkan. Itu adalah hal yang sangat berharga yang ditinggalkan Long Hao Chen ke kuil prajurit. Setiap prajurit yang hadir tidak bisa berkata-kata. Qiu Yonghao perlahan mendekati Long Hao Chen, dan setelah menghela nafas panjang, menyatakan, "Nak, ikut aku." Mengatakan ini, dia perlahan berjalan menuju sisi aula. Dia maju dengan kecepatan lambat, dan pada saat itu, sepertinya telah bertambah banyak usia.
Diikuti oleh tatapan penuh perhatian dari pembangkit tenaga listrik lain dari kuil prajurit, Long Hao Chen mengikuti Qiu Yonghao saat dia melangkah keluar. Saat ini, sebagian besar kekuatan fisik Long Hao Chen dipulihkan. Tepat sebelum menaiki tangga, dia mengirim Hao kembali ke Tower of Eternity, sebelum mengikuti Qiu Yonghao ke atas. Lantai atas kuil prajurit, kantor kepala kuil. Qiu Yonghao menunjuk ke sofa di dekatnya, kamu boleh duduk. Long Hao Chen mengukur kamar pemimpin tertinggi kuil prajurit, penuh kejutan. Ini karena tempat ini terlalu sederhana dan sederhana. Di dalam ruangan tidak ada ornamen apapun. Yang ada hanya meja, kursi, rak buku kayu, sofa yang sangat kuno, dan tempat tidur papan. Tidak ada lagi. Meskipun ruangan ini lebih dari 200 meter persegi, itu sama sekali tidak ada perasaan tentang hal-hal pribadi. Qiu Yonghao berbicara dengan santai, pada tahun-tahun itu, ketika Komandan Ye memimpin kuil prajurit, ruangan ini juga didekorasi dengan cara ini. Itu tetap sama selama lebih dari 100 tahun, dan bahkan posisi item tidak berubah sedikit pun. Sejak saat dia melihat kepala kuil prajurit ini untuk pertama kalinya, Long Hao Chen merasakan keyakinan fanatiknya pada Ye Wuxiang. Menurutmu aneh rasanya menghargai ingatan Komandan Ye bahkan sebagai kepala kuil prajurit, bukan? Qiu Yonghao menatap Long Hao Chen dengan frustrasi saat dia menyuarakan pertanyaan ini. Long Hao Chen tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya mengangguk ringan. Ini karena saya awalnya adalah pengurus rumah tangga Komandan Ye, atau mungkin saya harus mengatakan pelayannya, mitra yang tumbuh bersama Komandan Ye. Suara Qiu Yonghao benar-benar tercekik oleh emosi. Munculnya Arya dari Dewi Cahaya yang dipanggil telah membangkitkan kembali kesedihannya yang luar biasa, tetapi juga kenangan terindahnya. Komandan Ye juga memiliki keadaan keluarga yang hebat. Ayahnya adalah seorang konsul, sedangkan keluarga saya miskin. Ketika saya berumur 5 tahun, orang tuanya membelikan saya untuk rumah Komandan Ye, tempat saya ditahan sebagai budak. Saya 2 tahun lebih muda dari Komandan Ye, oleh karena itu saya didesak untuk mengikutinya di mansion, sebagai pelayan kecilnya, dan pengurus rumah tangganya seumur hidup. Komandan Ye memperlakukanku dengan sangat baik. Sejak muda, dia tidak pernah memperlakukan saya sebagai seseorang yang lebih rendah darinya. Saya masih ingat dengan jelas bahwa ketika dia baru berusia 7 tahun, dia mengatakan kepada saya, "Mulai sekarang, kamu adalah adik laki-laki saya, dan saya akan melindungimu." Pada titik ceritanya ini, Qiu Yonghao tidak bisa mengendalikan emosinya sendiri. Air mata jatuh, dan lelaki tua ini, yang sudah berusia lebih dari 100 tahun, menangis dengan getir tentang ingatannya dari masa lebih dari 100 tahun yang lalu. Sementara Long Hao Chen bisa mengatakan sebelumnya bahwa dia masih merasa agak kesal terhadap kuil prajurit, setelah mendengar usulan Qiu Yonghao untuk menggantikannya sebagai kepala kuil dan mengalami pencobaan mereka, kebencian ini mulai berubah menjadi simpati. Ketika Komandan Ye sedang berlatih seni pedang, dia membiarkan saya menemaninya selama pelatihannya. Kemudian, saat bergabung dengan kuil prajurit, dia mengizinkan saya mengikutinya juga. Bahkan sebelum pertarungannya yang menentukan melawan Kaisar Dewa Iblis, dia masih tidak lupa memperingatkanku untuk berkultivasi dengan baik. Pada saat itu, saya masih dalam tahap kultivasi ke-7. Tanpa dukungan Komandan Ye, saya tidak akan berada di sini hari ini, dan hanya akan hidup sebagai pelayan, menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa saya akan melihat kecemerlangan Komandan Ye muncul kembali di depan mata saya lagi. Saya tahu bahwa saya tidak mungkin membuat Anda mengembalikan pedang ilahi ke kuil prajurit. Anda sepenuhnya benar, hanya di tangan Anda pedang ilahi ini bisa mendapatkan kembali bantalannya pada tahun-tahun itu ketika berada dalam kepemilikan Komandan Ye. Namun, saya berharap Anda tidak bertindak serampangan seperti yang dilakukan Komandan Ye pada masa itu. Sebelum sayap Anda berkembang sepenuhnya, Anda harus menempatkan keselamatan Anda sebagai prioritas utama. Alasannya adalah bahwa Anda sudah bukan hanya menjadi milik Anda sendiri, tetapi juga milik aliansi, sebagai harapan seluruh umat manusia. Iya. Long Hao Chen berdiri, memberikan persetujuannya dengan hormat. Qiu Yonghao menghela nafas, aku sangat iri pada kuil ksatria. Undangan saya akan berlaku selamanya. Pintu kuil prajurit akan terbuka untukmu kapan saja. Setelah mencapai titik ini, matanya tiba-tiba menyala, tiba-tiba berpikir, Hao Shen, bagaimana dengan tetap di kuil ksatria sambil memegang jabatan kepala kuil prajurit, menurutmu bagaimana ide itu terdengar? Apa? Long Hao Chen memulai, kepala kuil, kamu menilai terlalu tinggi junior ini. Qiu Yonghao melanjutkan dengan tawa lembut, ini bukan tidak mungkin. Bukannya saya menilai Anda terlalu tinggi,
tetapi kemampuan yang Anda tunjukkan hari ini hanya menciptakan prasyarat bagi siapapun untuk menghargai Anda. Anda pasti harus menjaga diri Anda tetap hidup. Saya mendengar dari Su Zongliang bahwa Anda datang ke kuil prajurit untuk menangani 3 masalah. Yang paling penting sudah ditangani. Bagaimana dengan 2 lainnya? Long Hao Chen berkata, saya baru saja menerima beberapa misi pembantaian dengan rekan-rekan saya dan saya siap untuk mengikuti Yue Karavan ke wilayah iblis. Tapi kultivasi kita sudah melebihi langkah ke-6, jadi saya khawatir kita tidak akan bisa melewati pemeriksaan saat meninggalkan Benteng Tenggara. Qiu Yonghao menjawab, ini akan sederhana. Saya hanya akan meminta seseorang mengatakan sepatah kata pun kepada yang bertanggung jawab. Dan bagaimana dengan yang lainnya? Long Hao Chen bergumam pada dirinya sendiri tanpa ragu, sebelum menceritakan kisah sederhana tentang apa yang terjadi di kota Star Seeker. Tanpa tambahan yang berlebihan, dia hanya mengatakan yang sebenarnya. Para prajurit di depan berlumuran darah dan berjuang keras, sementara hal semacam ini terjadi di belakang. Bisakah Anda meminta Master Hall memperhatikan ini? Petik 2. Qiu Yonghao mengerutkan alisnya, aku mengerti. Saya akan memastikan bahwa masalah ini diselesaikan. Apakah ada hal lain yang Anda butuhkan dari bantuan kuil prajurit? Long Hao Shen menggelengkan kepalanya. Qiu Yonghao kemudian mengungkapkan senyuman, kalau begitu, izinkan saya menawarkan Anda hadiah. Apa? Long Hao Chen menolak dengan tergesa-gesa, senior, tidak perlu. Kuil prajurit sudah memberi saya banyak hal. Fakta bahwa Anda mengizinkan saya untuk menggunakan Arya Dewi Cahaya sudah merupakan hadiah terbesar yang bisa saya harapkan, apalagi saya sudah mengambil sepotong meteorit surgawi. Qiu Yonghao mengungkapkan senyuman yang agak misterius, ini sebenarnya adalah rahasia tentang dirimu. Namun, di dunia ini, saya adalah satu-satunya yang tahu. Long Hao Chen melirik penuh rasa ingin tahu ke kepala kuil tua ini. Bab 382. Maksud dan rahasia pedang, 3. Di pagi hari, grup pedagang Yue perlahan meninggalkan Benteng Tenggara, dan menuju ke wilayah iblis. Setelah mendapatkan arahan dari kuil prajurit, pemeriksaan di jalan menjadi jauh lebih santai. Long Hao Chen dan rekan-rekannya duduk di gerobak di tengah karavan. Akhirnya kembali ke wilayah iblis, misi mereka dimulai lagi. Tetapi kerangka berpikir mereka saat menghadapi setan sekarang sangat berbeda. Jika selama perjalanan terakhir mereka bisa digambarkan sebagai gelisah atau bersemangat, sekarang mereka jauh lebih mantap, dan mendapatkan kepercayaan diri yang tidak mereka miliki sebelumnya. Kafilah Yue kaya dan mengesankan, dan gerobak tempat kelompok Long Hao Chen tinggal tampak sama dengan yang dikendarai Yue, pertama kali mereka mengikuti karavan ke wilayah iblis. Interiornya luas dan hangat. Itu bahkan berisi meja dan penyimpanan makanan di dalamnya, penuh dengan makanan dalam jumlah besar. Membuka tirai jendela, Long Hao Chen melihat keluar. Fajar tiba, dan mereka keluar dari Benteng Tenggara. Di luar, langit berangsur-angsur bersinar, meskipun cuacanya tidak begitu bagus dan gerimis. Dari melodi abadi, Long Hao Chen mengambil peta yang terbuat dari kulit domba, dan menyebarkannya di atas meja yang dibagi rata. Peta ini berisi penjelasan dan deskripsi yang padat tentang semua keadaan di setiap provinsi iblis, berbagai klan iblis yang berada di setiap provinsi, serta lokasi para dewa iblis. Yang pasti, pejabat dari Temple Alliance tidak akan memiliki peta sedetail itu. Peta ini secara alami diperoleh dari Yue, yang memberikannya dengan syarat bahwa Long Hao Chen tidak akan menyerahkan peta ini kepada aliansi. Long Hao Chen menunjuk ke sebuah kota di provinsi Nareix di peta. Ini adalah ibu kota provinsi Nareix, dan tempat di mana Birdi Demons ditempatkan. Disitulah misi pertama kami harus diselesaikan. Kira-kira di malam hari, kafilah Yue akan mencapai Kam Iblis, jika semuanya berjalan lancar. Besok sore, karavan akan melewati kota Naduo, ibu kota provinsi Nareix. Sejak kejadian itu, ketika kafilah Yue disergap terakhir kali, pemeriksaan iblis di kelompok pedagang Yue menjadi jauh lebih santai. Kita harus mengambil kesempatan ini untuk mencari dan membunuh 5 Golden Beardy Demons dan menyelesaikan misi pertama kita di kota Naduo, sebelum mengikuti kelompok pedagang yang menembus lebih jauh ke dalam wilayah iblis. Wang Yuan bertanya, Kapten, jika kita membunuh Golden Beardy Demons setelah mencapai kota Naduo, bukankah kelompok pedagang akan menjadi tersangka? Menurut peta, seharusnya ada dewa iblis yang mengawasi kota. Long Hao Chen mengangguk, itu pasti akan terlihat mencurigakan.
Namun, meski begitu, mereka tidak berani menggeledah kelompok pedagang tersebut. Dan bahkan jika mereka mencarinya, apakah mereka akan menemukan kita? Tepat pada saat ini, dia tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan senyuman. Wang Yuan segera menyadari sekejap dan mengangguk sebagai jawaban. Yang lainnya juga memiliki senyuman di wajah mereka. Tepat sekali, melihat kelompok Long Hao Chen bukanlah tugas yang mudah. Mengapa Long Hao Chen berani menerima 16 misi, bahkan termasuk misi yang menantang yang menuntut untuk membunuh Dewa Iblis ke-72? Kepercayaan pada kekuatan mereka disisihkan, itu juga karena mereka memiliki metode bertahan hidup yang tidak dimiliki oleh pasukan pemburu iblis lainnya, dan itu adalah menara keabadian. Saat menghadapi musuh yang kuat, mereka dengan mudah dapat menghindari persimpangan jalan mereka. Dengan sekejap cahaya, pandangan Long Hao Chen menjadi sedingin es. Oke, sekarang rencana pertama sudah diselesaikan. Saya akan meminta bantuan orang-orang dari kelompok pedagang Yueye untuk berhenti di lokasi tertentu di wilayah Golden Beardy Demons. Untuk menyelesaikan pembunuhan secepat mungkin, kami harus bertindak secara terpisah. Kair dan aku akan mengalahkan masing-masing satu Golden Beardy Demon. Lin Xin, Anda membentuk tim dengan Han Yu. Anda akan menggunakan kompor spiritual Blue Fire Phoenix untuk membunuh satu Demon Golden Beardy sementara Han Yu akan memberikan dukungan untuk Anda. Dan Yuan, Sima Xian, kalian berdua akan menangani masing-masing satu Golden Beardy Demon, dengan Chen Yinger mendukungmu. Iya, semua orang menerima dengan riuh, menunjukkan ekspresi bersemangat. Setelah tinggal dalam pengasingan selama setahun, mereka merasa bersemangat untuk bertindak, dan menyambut kesempatan untuk membunuh iblis. Dan dengan menghadapi begitu banyak Golden Beardy Demons dalam pertempuran individu, mereka semua akan bisa menguji kemajuan mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka tidak ragu menghadapi makhluk kuat semacam ini, yang membuktikan kepercayaan diri mereka. Proses memasuki wilayah iblis berjalan tanpa hambatan. Persis seperti yang dikatakan Long Hao Chen, kelompok pedagang Yueye diperlakukan jauh lebih baik daripada di aliansi kuil setelah mencapai wilayah iblis. Banyak iblis sudah tahu tentang hubungan Yueye dengan putra mahkota naga iblis, satu-satunya penerus kaisar dewa iblis, jadi siapa yang berani memeriksa karavan mereka? Ini untuk mengatakan apa-apa tentang pelajaran yang diajarkan tiga dewa iblis yang telah mengumpulkan pasukan melawan kelompok pedagang Yueye. Hasilnya, sekarang kemanapun kelompok pedagang itu pergi, mereka tidak terhalang. Ini juga alasan mengapa Long Hao Chen sangat menghargai kelompok pedagang Yueye. Dengan penutup pelindung ini, mereka akan terhindar dari banyak masalah. Lebih penting lagi, grup pedagang Yueye akan memberi mereka banyak informasi. Pada pandangan pertama, banyak dari 16 misi tampak sangat menantang. Tetapi dengan bantuan kelompok pedagang Yueye, masalah mereka setidaknya berkurang sepertiga, yang pada saat yang sama mengurangi tingkat bahaya. Setelah melewati pos pemeriksaan iblis dengan lancar, pada pagi hari berikutnya, kelompok pedagang sudah jauh di Provinsi Nareik, dan persis seperti perkiraan Long Hao Chen, mereka mencapai ibu kota Provinsi Nareik, kota Naduo pada tengah hari. Kelompok pedagang tersebut beristirahat sementara di sini selama 1 jam, sebelum melanjutkan perjalanan mereka. Bagi sekelompok pedagang lepas seperti kelompok pedagang Yueye, proses perdagangan tidak akan membuat mereka berhenti di penginapan, karena akan menambah banyak biaya sekaligus mengurangi efisiensi mereka. Karenanya, mereka membawa tenda di dalam gerbong mereka, sehingga mereka dapat beristirahat dimanapun mereka berhenti. Jadi, setelah memasuki kota Naduo, kebutuhan yang mendesak adalah mengisi kembali persediaan air dan makanan mereka, sambil menyediakan barang-barang untuk perdagangan kota Naduo. Proses ini hanya memakan waktu 1 jam. Kota Naduo sendiri dipenuhi oleh beberapa orang dari Yueye Merchant Group, yang telah membuat persiapan dan sudah lama menunggu mereka, untuk mengoptimalkan efisiensi mereka. Dengan sangat cepat, grup pedagang Yueye memulai tindakan mereka di kota Naduo, kira-kira memakan waktu setengah jam. Sementara kelompok pedagang menangani masalah mereka, mereka diam-diam menyerahkan bola kertas ke kelompok Long Hao Chen yang berada di gerbong mereka. Long Hao Chen membuka bola kertas, menemukan peta sederhana kota Naduo, dengan 5 titik merah ditandai di atasnya. Long Hao Chen membuka peta dan membuat seluruh kelompok menghafalnya. Dan semua orang diam-diam turun, menuju ke arah yang berbeda. Manajer adalah orang yang bertanggung jawab atas grup pedagang Yueye dalam perjalanan ini, dan salah satu orang kepercayaan Yueye. Sebelum datang ke sini, Long Hao Chen memintanya untuk menyelidiki keberadaan Golden Beardy Demons, yang dia atur untuk dipersiapkan sebelumnya. Dengan demikian, mereka segera mendapatkan posisi spesifik dari 5 Golden Beardy Demons tepat setelah memasuki wilayah iblis.
Manajer yang dipilih Yueye ini awalnya adalah mata-mata manusia yang ditempatkan di grup pedagang Yueye. Dengan demikian, mereka tidak takut menghadapi masalah. Tentu saja, dia hanya tahu secara samar tentang identitas kelompok Long Hao Chen sebagai pemburu iblis, tetapi dia tidak tahu dengan jelas siapa mereka. 7 Long Hao Chen berpakaian hampir identik. Masing-masing dari mereka mengenakan jubah menutupi seluruh tubuh dan topi mereka, menyembunyikan penampilan mereka. Penyamaran ini tidak jarang terlihat di wilayah iblis. Sebaliknya, mereka cukup umum, karena lingkungan iblis akan lebih sering terkena badai pasir daripada Temple Alliance. Iblis kelas atas sering memilih untuk mengenakan jubah panjang itu. Sementara itu, semua orang di kelompok Long Hao Chen menggunakan tiruan mata Moon Demons untuk mengubah mata mereka sendiri menjadi ungu. Sambil mempersiapkan tindakan mereka, persiapan Long Hao Chen sangat cerdik. Kair dan dia akan menutupi arah yang berlawanan, sementara 3 target lainnya berada di tengah. Dengan cara ini, jika muncul masalah, mereka akan segera bisa datang untuk menyelamatkan rekan-rekan mereka. Dengan adanya rantai penghubung jiwa, jika seseorang akan mempertahankan serangan yang kuat, mereka secara alami akan merasakannya. Long Hao Chen maju dengan kecepatan tinggi. Ini adalah operasi pertama kelompok mereka yang tersebar, jadi diam-diam dia masih khawatir. Menyelesaikan tugas mereka sendiri sebelum memberikan dukungan kepada yang lain adalah hal yang harus dilakukan Kair dan dia. Mengikuti peta, Long Hao Chen menuju ke timur. Meskipun kota Naduo adalah ibu kota provinsi Nareik, kota itu tidak terlalu besar, dan di jalanan, sebagian besar yang melintas adalah setan. Tentu saja, iblis tingkat rendah biasa seperti iblis pedang ganda tidak diizinkan memasuki kota. Saat melihat pakaian kelompok Long Hao Chen dan penampilan mereka yang berbentuk manusia, mereka menjauh dari mereka, dan pada dasarnya tidak berani mendekat. Alasannya sederhana. Hanya iblis tingkat tinggi yang berbentuk manusia, dan mampu berpakaian seperti yang dilakukan Long Hao Chen. Dan lebih jauh lagi, indera iblis biasanya lebih tajam daripada manusia. Meskipun mereka tidak bisa menebak atribut Long Hao Chen, mereka samar-samar merasakan bahwa dia berbahaya darinya, membuat mereka secara tidak sadar tidak mau dekat dengannya. Sangat cepat, Long Hao Chen menemukan targetnya sendiri. Tempat itu adalah restoran sederhana dan sederhana, dengan papan nama di luar sudah bengkok. Meskipun iblis menempati sebagian besar wilayah Seng Modalu, manusia meninggalkan pengaruh yang sangat dalam pada mereka, terutama mengenai makanan manusia, yang sangat disukai setan. Semakin tinggi pangkat iblis, semakin dia akan menikmati minuman dan makanan manusia. Dengan demikian, perlakuan manusia berubah total dibandingkan dengan saat setan pertama kali datang ke Seng Modalu pada awal era kegelapan 6000 tahun lalu. Bahkan manusia dari Temple Alliance yang mampu mereka tangkap akan diperlakukan dengan baik. Tapi tentu saja, ini adalah premis bahwa manusia ini akan bersumpah setia. Jika seorang juru masak ditangkap, beberapa bangsawan iblis akan muncul secara pribadi untuk mencoba memenangkannya. Provinsi Nareik dekat dengan perbatasan, tetapi sangat miskin. Jika tidak, terakhir kali, ketiga dewa iblis tidak akan berani melanggar aturan dengan mengirim pasukan untuk menyergap kelompok pedagang Yueye. Di tempat ini, bahkan restoran kecil akan menjadi tempat yang hanya bisa dimasuki oleh iblis yang kuat. Misalnya, bahkan di depan sebuah restoran yang sudah usang, 4 jejak hitam pekat tertinggal di papan nama. Ini menandakan bahwa hanya iblis dari langkah keempat atau lebih yang memenuhi syarat untuk masuk, dan itu adalah simbol kelas. Long Hao Chen perlahan masuk ke restoran. Menyapu matanya ke ruangan kecil itu, dia menemukan targetnya dalam sekejap. Seekor Golden Bearded Demon duduk di sana, makan dan minum di kursi terbaik restoran. Dia memiliki 4 piring dan 1 kendi anggur di depannya. Dari ini saja, seseorang dapat melihat status dan kekayaannya yang tinggi. Karena saat itu sore hari, interior ruang makan cukup penuh, kebanyakan dengan setan di anak tangga keempat dan kelima. Satu-satunya di langkah keenam adalah setan burung emas ini. Dan kulit emasnya membuatnya sangat mencolok. Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap! Bab 383. Perjalanan pembantaian ke selatan, I. Di dalam restoran, pelayannya adalah 2 manusia, sibuk memuaskan keinginan tamunya. Melihat Long Hao Chen masuk, tidak ada yang memanggilnya. Long Hao Chen maju menuju Golden Bearded Demon. Sesampainya di meja makan, dia dengan ringan mengetuk material kayu tersebut. The Golden Bearded Demon terkejut. Dia makan dan minum dengan baik, tapi terganggu di tengah-tengahnya, dia menjadi jelas dalam suasana hati yang sangat buruk. Namun, saat melihat wajah Long Hao Chen begitu dia mengangkat kepalanya, dia tampak terkejut. Faktanya, Long Hao Chen telah berubah menjadi iblis bulan,
bahkan membuat klan dari klan iblis bulan tidak dapat menemukan penyamarannya, apalagi tentang iblis burung emas ini. Mata ungu, wajah yang sangat tampan, ini semua adalah ciri-ciri klan iblis bulan. Melihat tatapan dingin di mata Long Hao Chen, dia buru-buru berdiri dan mencoba bertanya, "Kamu adalah?" Long Hao Chen mengangkat tangan, menunjukkan lambang Viscon Moon Demon sebelum menatap matanya. Dia menginstruksikan, "Keluarlah denganku." Melihat lambang ini, keraguan di mata Golden Beardy Demon menghilang. Berdiri dengan tergesa-gesa, dia mengikuti Long Hao Chen keluar dari restoran. Di sekitar mereka, cukup banyak iblis yang melihat pemandangan ini, dan bahkan tidak berani terkesiap pada ketegangan atmosfer. Meskipun mereka tidak melihat wajah Long Hao Chen, melihat karakter hebat seperti Golden Beardy Demon terkejut, orang mungkin bisa membayangkan seperti apa keberadaan orang itu. Meninggalkan restoran, Long Hao Chen menghentikan langkahnya di pintu restoran. Setan burung emas itu bertanya dengan sangat hati-hati, "Tuan Viscon, apa yang harus Anda katakan kepada saya?" "Kemari." Long Hao Chen melambai padanya dengan suara dingin. Golden Beardy Demon itu buru-buru bergabung dengan sisi Long Hao Chen, masih merasa kesal karena harus berpisah dengan makanannya. Dia berdoa agar pembicaraan Long Hao Chen menjadi sederhana sehingga dia dapat kembali untuk menyelesaikan makannya segera. Jika tidak, tamu lain pasti akan memanfaatkan ketidakhadirannya. Melihat Golden Beardy Demon tunduk di depan matanya, Long Hao Chen mengungkapkan pandangan dingin, mengangkat tangan kanannya untuk meletakkannya di bahunya. "Apakah Anda menyadari kejahatan Anda?" "Apa?" The Golden Beardy Demon mengangkat kepalanya, menatap Long Hao Chen dengan kaget. Tepat pada saat itu, dia menjadi waspada. Padahal, semuanya sudah terlambat. Tangan kanan Long Hao Chen menancapkan kilatan pedang dingin di lehernya, dan saat itu juga, mata Golden Beardy Demon diencerkan. Apakah tangan kanan Long Hao Chen begitu mudah disentuh? Itu membawa Arya dari Dewi Cahaya. Gelombang niat pedang menjangkau otak Golden Beardy Demon dan menghancurkannya, yang menyebabkan kematiannya yang tiba-tiba. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Fakta bahwa pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-6 mati seperti itu di tangan Long Hao Chen bukan karena perbedaan kekuatan mereka, tetapi poin krusialnya adalah kemiripannya yang meyakinkan dengan Demon Bulan. Jubahnya terbentang, menghalangi garis pandang orang yang lewat, dan dengan kilatan keemasan, mayat iblis burung emas menghilang ke dalam melodi abadi. Tidak berhenti sedikit pun, Long Hao Chen menuju Lin Xin dan Han Yu. Pertarungan Long Hao Chen tidak menarik perhatian karena pertempuran sudah berakhir segera setelah dimulai, tetapi segalanya tidak damai bagi rekan-rekannya. Siang adalah waktu yang sangat tepat untuk aksi Long Hao Chen, karena ini adalah waktu di mana setan makan. Mereka tidak sama dengan manusia, dan hanya akan makan 2 kali sehari, terutama iblis tingkat tinggi. Dengan demikian, semua anggota skuad perburuan iblis ke-64 bertujuan untuk waktu makan mereka. Meskipun penampilan Lin Xin lebih rendah dari Long Hao Chen, dia masih tidak memiliki masalah untuk menyamar sebagai Demon Bulan biasa, dan pada kondisi yang bahkan lebih rentan daripada Long Hao Chen, karena dia menemukannya tepat ketika Golden Beardy Demon hendak memilikinya. Makan di pinggir jalan. Dari sini, dapat dilihat bahwa meskipun iblis sangat kuat dalam hal kekuatan pertempuran, dalam hal ekonomi dan budaya, mereka jelas lebih rendah dari manusia, karena mereka semua adalah orang asing di dunia ini. Di Temple Alliance, melihat pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-6 makan berjongkok di jalan hampir tidak mungkin. Golden Beardy Demon memiliki makanan yang sangat sederhana, wajan besar berisi semacam sup atau sup daging. Daging giling dimasukkan ke dalam dan dimasak sampai matang sebelum dimakan. Yang ini ditemani oleh 4 Great Beardy Demons lainnya, makan bersamanya. Lin Xin dan Han Yu saling pandang, dan Han Yu mengangguk padanya. Kilatan cahaya biru muncul di mata Lin Xin, diikuti oleh suara resonansi teriakan burung phoenix, bergema di jalan. Mengapa kompor spiritual kuat? Ini karena kemampuan biasa umumnya tidak akan pernah bisa menandingi satu aspek penting, ledakan instan mereka. Selanjutnya, hampir semua kemampuan dari kompor spiritual akan memperoleh kekuatan selama pengguna memperoleh kekuatan. Inilah alasan dasar yang membuat orang mendambakan kekuatan kompor spiritual. Ketika Blue Fire Phoenix yang sangat besar tiba-tiba menyerang Golden Beardy Demon, semua iblis di jalan tercengang. Golden Beardy Demon itu adalah pembangkit tenaga listrik pada langkah ke-6, dan menyadari bahayanya, dia segera merespon, menggunakan kedua tangannya untuk menyeret Great Beardy Demon di depannya. Sambil mengerahkan semua kekuatannya untuk mengalirkan energi spiritualnya, membiarkan cahaya listrik yang mencolok melingkar di sekelilingnya. Namun, kedatangan Blue Fire Phoenix benar-benar terlalu mendadak, dan hanya ini yang dia punya waktu untuk melakukannya. Senyum dingin tergambar di wajah Lin Xin, dan cahaya biru yang memenuhi matanya menjadi lebih intens.
Yang terjadi selanjutnya adalah Blue Fire Phoenix yang naik tiba-tiba di udara, sebelum turun secara tiba-tiba. Sebenarnya, dia baru saja berhasil melakukan kenaikan cepat di udara, sebelum menyelam dengan cepat. Bang! Pilar api biru besar turun dari langit, dan Blue Fire Phoenix langsung kembali. Dalam nyala api, 4 Great Bearded Demons langsung menjadi abu, dan Golden Bearded Demon meraung saat tubuhnya bergerak-gerak dengan keras. Tubuhnya yang besar sepertinya hampir seketika berubah menjadi massa hitam hangus. Suhu setinggi yang mengerikan itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh tubuhnya. Awalnya, bahkan Raja Zombie dari langkah ke-8 telah dipaksa mundur oleh Blue Fire Phoenix. Sosok yang tinggi diam-diam tiba di belakang iblis burung emas yang sedang berjuang tepat pada saat itu. Menyerang dengan lampu merah keemasan, dia mengakhiri perjuangan iblis saat kepalanya jatuh. Sosok itu pertama kali dibawa dan kemudian meluncurkan kepala Golden Bearded Demon ke arah Lin Xin seperti cangkang artileri biru. Api biru melonjak, langsung menelan kepala Golden Bearded Demon itu, sebelum padam, saat kepalanya diserap ke dalam perangkat penyimpanan sihir. Lin Xin kemudian berbalik dan pergi, diikuti oleh Han Yu setelah dia dengan cepat memulihkan pedangnya. Dalam sekejap, keduanya menghilang ke dalam sebuah gang. Sejak Lin Xin melancarkan serangan hingga akhir pertempuran, seluruh proses hanya berlangsung beberapa napas. Pembunuhan itu dilakukan dengan rapi, dan mereka kembali dengan cepat setelah pertempuran berakhir. Tepat pada saat itu, wajah Lin Xin sangat pucat, dan tinjunya mengepal erat. Seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Namun, dia mengatupkan giginya dan menahan dengan pahit. Di bawah perlindungan Han Yu, dia kembali ke karavan. Setelah pelatihan konstan yang dia lalui pada saat pengasingan, kemampuannya untuk menahan serangan kompor spiritual benar-benar meningkat pesat. Serangan balik dari kompor spiritual Blue Fire Phoenix berbeda dari kompor spiritual Samsara, yang hampir mustahil untuk dilawan. Tetapi sebaliknya, melawan serangan balik dari kompor spiritual Blue Fire Phoenix adalah jenis pelatihan untuk Lin Xin, dan setelah mencoba terus-menerus, dan belajar melalui pengalaman, kemampuannya untuk menanggung efek kompor spiritual meningkat seiring waktu. Hanya dengan cara ini kompor spiritual akan lebih dekat dengan evolusi masa depan. Tepat ketika Lin Xin menyelesaikan pertempurannya, pihak Sima Xian juga menyelesaikan bagian mereka. Musuh yang dihadapi Sima Xian lebih banyak daripada Lin Xin dan Han Yu. Mereka adalah 6 Great Bearded Demons dan 1 Golden Bearded Demon yang makan bersama di sebuah restoran. Sima Xian tidak akan menyergap musuh seperti Long Hao Chen. Setelah memastikan keberadaan target di restoran, dia masuk dan mengeluarkan bola cahaya energetik miliknya yang telah berevolusi. Di dalam ruangan, bola cahaya energi emas gelap memancarkan aura tekanan yang mengerikan. Rantai besinya yang tebal juga bertambah besar, dari 10 meter menjadi 16,5. Bola logam besar itu membuat suara keras yang mengerikan, menghantam Golden Bearded Demon. Golden Bearded Demon ini merasa ada yang tidak beres saat Sima Xian masuk. Niat membunuh padanya terlalu padat. Jadi, ketika Sima Xian melancarkan serangannya, dia melompat dan berusaha menghindari serangan dari Energetic Ball of Light. Sementara itu, tombak petir emas muncul di tangannya, dan 6 Great Bearded Demons melemparkan diri ke arahnya dengan kecepatan tinggi, menyerang Sima Xian dari arah yang berbeda. Tangan kanan Sima Xian memegang rantai logam itu dan mengguncangnya dalam sekejap, benar-benar mengaduknya dengan cara ini dan membuatnya mengikuti Demon Golden Bearded. Bagaimanapun, ini adalah restoran. Meskipun tidak memberi Golden Bearded Demon banyak ruang untuk terbang, yang bisa dia lakukan hanyalah memiringkan tubuhnya sambil membiarkan tombaknya meledak seperti kilat emas yang diluncurkan ke arah bola cahaya energetik. Namun, ketika petir bawaan yang dilepaskan oleh Golden Bearded Demon bersentuhan dengan bola cahaya energetik, itu menghilang dalam sekejap, seolah-olah tersedot masuk selanjutnya. Golden Bearded Demon merasakan kekuatan besar turun padanya, dan, dibiarkan tanpa pilihan, hanya bisa menggunakan tombak di tangannya untuk membela diri. Tapi tepat pada saat ini, 6 Great Bearded Demons itu meluncurkan diri mereka ke Sima Xian, mengarahkan tombak mereka padanya. Pergi ke neraka! Sima Xian meraung keras, dan pilar cahaya putih yang sangat besar tiba-tiba meledak melawan lawan-lawannya, menyelimuti senjata dari 6 Great Bearded Demons dalam jangkauannya. Adegan mengerikan muncul. 6 Great Bearded Demons segera dibakar dengan api putih, menjerit saat mereka jatuh ke tanah. Tombak mereka memang mengenai tubuh Sima Xian, namun hanya berhasil menembus jubahnya. Ini adalah Roh Kudus, teknik perlengkapan senjata penyerang yang digunakan oleh pendeta tingkat ke-6. Mengkonsumsi energi spiritual dalam jumlah besar, itu akan datang dengan efek pemurnian yang sangat kuat. Mencari pembersihan yang efisien, Sima Xian segera meluncurkan kemampuan yang kuat ini.
Pada saat yang sama dia membunuh 6 Great Beardy Demons, Golden Beardy Demon sudah dipukul dengan Energetic Ball of Light. Bang! Tanpa ketegangan, tombaknya pecah berkeping-keping, dan yang lebih mengerikan, iblis burung emas terbang bersama lintasan bola cahaya energetik, secara langsung menyebabkan ledakan atap. Golden Beardy Demon tiba-tiba tidak dikirim terbang oleh serangan itu, tetapi terjebak pada bola cahaya energetik. Dapat dilihat dengan jelas bahwa beberapa zat ungu terjerat dengan bola cahaya energetik. Segera, dengan suara keras bang-bang-bang 3 kali lipat, 3 bola cahaya ungu meledak secara berurutan melawan Golden Beardy Demon. Dan kemudian, tidak ada yang tersisa darinya. Kristal ajaib berwarna emas yang dikelilingi oleh listrik menempel di dekat bola cahaya energetik, dan dengan tarikan pada rantai, Sima Xian mengambilnya. Bola cahaya energetik kembali ke tangannya saat dia berbalik dan pergi, bahkan tidak ada abu yang tersisa dari iblis burung emas itu. Bab 384. Perjalanan pembantaian ke selatan, 2. Ini adalah hasil dari gabungan kekuatan mengerikan dari bola cahaya raksasa dan cahaya ungu ilahi. 3 kemampuan fokus brute force crush, smash, dan absorption meletus. Dalam hal kekuatan mentah, di Demon Hun Squad kelas 64 komandan, selama Long Hao Chen tidak akan menggunakan storing power dan Kair tidak akan menggunakan kompor spiritual samsara, tidak ada yang bisa melampaui Sima Xian. Bahkan kompor spiritual Blue Phoenix Lin Xin masih di bawah bola cahaya energi mengenai kekuatan instan. Selama operasi ini, yang memakan waktu paling lama adalah Wang Yuan. Wang Yuan dan Sima Xian memiliki gaya bertarung yang serupa. Setelah dia menemukan targetnya, dia menyerang dengan Divine Soul Shield. Namun, Demon Golden Beardy yang dia hadapi berbeda dari yang lain. Sayap di punggungnya memancarkan kilau keemasan gelap. Setelah melihat Golden Beardy Demon ini, Wang Yuan menghafal posisinya, berbalik dan menyembunyikan dirinya. Melengkapi Divine Soul Shield, sebelum mengaktifkan kompor spiritual gerbang spasial. Dengan kilatan cahaya perak, dia muncul tepat di belakang Golden Beardy Demon itu, dan dengan kasar menyapu Divine Soul Shield secara horizontal, yang tertanam dengan 4 kristal spasial. Menurut pendapat Wang Yuan, serangan mendadak ini seharusnya telah memotong iblis burung emas menjadi 2. Namun, respons dari Golden Beardy Demon khusus ini sebenarnya sangat cepat. Seketika Wang Yuan muncul di punggungnya, meluncurkan serangannya, sayap di belakang Golden Beardy Demon ini tiba-tiba mengepak ke belakang, bertabrakan dengan Divine Soul Shield. Tidak mencoba memaksakan jalannya, dia memanfaatkan kekuatan ofensif yang kuat dari perisai jiwa ilahi untuk melompat mundur. Setan burung emas itu menjerit, melihat kedua sayap di punggungnya benar-benar patah. Pada akhirnya, perisai jiwa ilahi masih memiliki efek padanya, dan seteguk darah ungu kebiruan mulai bocor dari mulutnya. Terbang ke depan, dia mengeluarkan tombak petir yang bersinar dengan warna emas gelap yang samar. Wang Yuan terkejut, jadi sebenarnya tidak mati karena ini? Tetap saja, dia jelas tidak akan berhenti pada saat seperti itu. Tiba-tiba melebarkan sayap spiritualnya sendiri, dia berlari menuju Golden Beardy Demon, sekali lagi menyerang dengan Divine Soul Shield. Setan burung emas itu bingung karena serangan Wang Yuan terlalu mendadak. Menggunakan teleportasi instan dari kompor spiritual gerbang spasial, dia tidak memberinya ruang untuk serangan balik yang efektif. Menjadi Beardy Demon, kedua sayapnya patah merupakan pukulan besar baginya, karena itu melucuti kemampuannya untuk terbang. Ding! Tombak petir menghantam perisai jiwa ilahi dengan pukulan yang menusuk, dan energi spiritual listrik tirani darinya membuat Wang Yuan mati rasa. Jika ini adalah dirinya yang sebelumnya, dia akan kehilangan dorongan untuk menyerang karena ini. Namun, Wang Yuan saat ini memiliki energi spiritual eksternal yang melampaui Demon Golden Beardy sejauh ini. Bagaimana dia bisa dihentikan hanya dengan sedikit mati rasa? Pelanggaran dari Divine Soul Shield tidak berubah. Membungkuk ke depan, dia menendang kaki kirinya di tombak dan menghantam perisainya ke Golden Beardy Demon. Namun, Divine Soul Shield berakhir dengan sedikit tusukan, dan berkilau dengan cahaya perak. Roar! Golden Beardy Demon ini memang luar biasa. Dalam situasi berbahaya seperti itu, dengan raungan keras, seluruh tubuhnya meletus dengan badai petir. Semburan listrik tirani menyebar ke segala arah, memberikan tampilan berkarbonasi pada tubuhnya. Tetapi kekuatan pukulan ini masih hanya datang dari seseorang di langkah ke-6. Klan Kuli Iblis Burung Emas tidak dipimpin oleh dewa iblis manapun, dan dengan demikian, hanya milik kelas menengah iblis. Anggota klan yang paling kuat adalah Golden Beardy Demons. Namun, untuk Golden Beardy Demons hanya ada kemungkinan kecil evolusi. Dengan kemungkinan sekitar 1 dari 100 untuk mencapai langkah ke-7, mereka bisa berevolusi menjadi Dark Golden Beardy Demons. Dan di seluruh klan Kuli, saat ini bahkan tidak ada total 100 Golden Beardy Demons.
Tidak akan diketahui apakah keberuntungan Wang Yuan baik atau buruk, untuk benar-benar bertemu dengan Demon Golden Beardy yang sudah mulai berevolusi, sehingga membuatnya jauh lebih kuat dari Golden Beardy Demons biasa. Tapi itu masih belum menyelesaikan evolusinya ke level emas gelap. Jadi, itu masih hanya pembangkit tenaga listrik di puncak langkah ke-6. Ngomong-ngomong, Golden Beardy Demon ini juga kurang beruntung. Jika mereka benar-benar melakukan pertempuran terbuka yang sengit, meskipun Wang Yuan akan membunuhnya pada akhirnya, pertempuran itu pasti akan memakan waktu lama. Dan kota Naduo ini berada di bawah perlindungan Dewa Iblis, jadi bahkan jika Iblis Burung Emas Gelap yang tidak lengkap ini akhirnya bukan tandingannya, dia mungkin masih berlari atau menunggu bala bantuan. Namun sayangnya, dia bertemu dengan pengguna kompor spiritual gerbang spasial. Kehilangan kemampuan terbang, bahkan jika dia benar-benar berada di level Dark Golden Beardy, apa yang bisa dia lakukan? Serangan meledak habis-habisan dari Dark Golden Beardy Demon yang tidak lengkap ini memang kuat, dan Wang Yuan merasakan seluruh tubuhnya menjadi mati rasa. Serangan yang mencakup semua jenis ini tidak dapat dihindari dengan menggunakan teknik apapun, tetapi pada saat yang sama ledakan Golden Beardy Demon ini meletus, cahaya perak dari perisai Wang Yuan juga dilepaskan. Pada saat perisainya menghantam musuh, kemampuannya telah diluncurkan, Space Splitting Saute. Didukung oleh 4 kristal ruang perak, perisai jiwa ilahi sekarang mencapai tingkat legendaris. Dan kemampuan yang dibawa oleh peralatan legendaris sama kuatnya dengan yang dibayangkan. Tubuh Wang Yuan dikelilingi oleh listrik. Dia berdiri di tempat yang sama, dalam keadaan mati rasa, sementara Dark Golden Beardy Demon yang tidak lengkap itu ditolak dengan keras. Di dadanya ada lubang besar, dan meskipun dia belum mati, dia jatuh ke tanah, tidak bisa terbang. Tepat pada saat itu, bayangan terang dan gelap yang intens terlipat, dan Dark Golden Beardy Demon yang tidak lengkap tidak berdaya di depannya. Tenggelam dalam kegelapan seketika, itu diserang dengan kekuatan. Dengan kilatan cemerlang, mayat itu menghilang, dan sosok manis muncul di dekat Wang Yuan. Dia menarik tangannya, dan keduanya dengan cepat menghilang di gang. Suara melengking yang menusuk telinga dengan cepat menggema di seluruh kota Naduo, dan seluruh kota itu berkobar. Sebuah batalion besar pasukan iblis mulai mencari di mana-mana di kota. Bahkan dengan status klan Kuli sebagai salah satu pemimpin provinsi Nareix, 4 iblis burung emas benar-benar terbunuh, dan iblis burung emas lainnya hilang. Kota Naduo hanya butuh sekejap untuk bereaksi. Dewa Iblis yang bertanggung jawab atas kota segera memberi perintah untuk menutup gerbang kota dan mencari mata-mata manusia. Begitu perintah dikirim untuk menutup gerbang kota, kelompok pedagang Yue kebetulan hampir meninggalkan kota. Mengingat bagaimana kelompok pedagang Yue akhirnya disergap selama perjalanan terakhir mereka melalui provinsi Nareix, yang telah membangkitkan amarah Kaisar Dewa Iblis yang belum sepenuhnya diredakan, kelompok pedagang Yue masih diizinkan untuk pergi. Mereka melewati gerbang kota bahkan setelah Dewa Iblis memerintahkan mereka ditutup, setelah diperiksa dengan cermat. Aneh jika mereka menemukan sesuatu. Tepat setelah bersatu kembali, 6 dari mereka segera bersembunyi di Tower of Eternity, sementara Long Hao Chen menyamar sebagai pelayan dan benar-benar menekan kehadiran dan auranya. Masa mudanya menjadi penyamaran terbesarnya. Setelah kelompok pedagang dengan mulus meninggalkan kota, dia memanggil rekan-rekannya kembali. Begitu mereka bersatu kembali, semua orang berada di awan 9, dengan hanya Lin Xin yang terlihat dalam kondisi yang agak buruk karena serangan balik dari kompor spiritualnya. Misi pertama sudah selesai. Kami membunuh 5 Golden Beardy Demons dan memulihkan kristal magis mereka, yang akan memberi kami hadiah 30.000 poin kontribusi. Jika kristal magis tidak terkirim, hadiahnya hanya akan terdiri dari 10.000 poin kontribusi. Long Hao Chen juga dalam suasana hati yang sangat baik. Saat mencoba keterampilan mereka menyelesaikan misi kelas komandan pertama mereka sebagai Demon Hun Squad. Dan ini dilakukan hanya 2 hari setelah meninggalkan Temple Alliance. Tentu saja, misi membunuh 5 Golden Beardy Demons bisa dianggap relatif sederhana di antara tumpukan yang mereka ambil. Perjalanan kelompok pedagang Yue masih menuju ke tenggara, langsung menuju provinsi tengah. Alasannya, ini tempat paling ramai, di mana barang bisa dijual dengan harga terbaik. Pasukan pemburu iblis kelas 64 mengikuti kelompok pedagang jauh ke dalam wilayah iblis, dan dengan peta dan informasi yang diberikan, dikombinasikan dengan bantuan kelompok pedagang Yue, mereka menyelesaikan 5 misi berturut-turut. Tentu saja, mereka tidak akan bertindak setiap kali grup pedagang Yue berhenti, karena perilaku ini akan terlalu mudah mengubah grup pedagang Yue menjadi tersangka. Mereka biasanya akan berhenti di satu kota dengan kelompok pedagang Yue, dan berkumpul kembali dengan mereka setelah menyelesaikan misi mereka di kota. Kali ini dipenuhi dengan lebih banyak ketakutan daripada bahaya, dan mereka tidak menemui kesulitan yang sebenarnya.
Sepertiga dari 16 misi mereka sudah selesai, ketika kelompok pedagang Yueye memasuki Provinsi Tengah juga tiba saat mereka harus berpisah dengan mereka. Ini bukan karena mereka tidak memiliki target di Provinsi Tengah, tetapi karena Long Hao Chen membuat keputusan untuk pergi berdasarkan urutan kesulitan, menyelesaikan misi yang lebih sederhana terlebih dahulu sebelum menuju Provinsi Tengah. Menyaksikan kelompok pedagang yang pergi, Long Hao Chen berkata, "Untuk tindakan berikut ini, kami hanya dapat mengandalkan diri kami sendiri. Mari kita menuju target berikutnya, Provinsi Jakues. Ayo pergi." Provinsi Jakues berada di utara Provinsi Tengah Iblis, berbatasan langsung. Daerah itu dihuni oleh klan iblis yang dikenal sebagai klan Jakues, memberikan nama provinsi tersebut. Klan Jakues sama seperti klan Birdikuli, tanpa dewa iblis di antara barisan mereka, dan klan mereka dikenal sebagai Jakues Demons. Yang di peringkat atas bisa dianggap sebagai petarung jarak dekat yang kuat, tapi karena jumlahnya tidak banyak, hanya sedikit yang akan dikirim ke medan perang. Umumnya, mereka tetap di Provinsi Jakues, mengelilingi dan melindungi Provinsi Tengah. Kelompok Long Hao Chen berada di ambang memulai misi ketujuh mereka, melibatkan pembunuhan 100 Jakues Demons. Jakues Demons adalah pembangkit tenaga listrik peringkat rendah, tetapi sering bertindak sebagai sebuah kelompok. Di klan mereka, yang paling kuat berada di langkah ke-8, dan sebagian besar perwira peringkat mereka ada di langkah ke-6. Menyelesaikan misi ini tidak akan mudah. Setidaknya itu akan lebih sulit daripada misi yang mereka selesaikan sejauh ini dalam perjalanan ini. Jakues Demons secara keseluruhan hanya berjumlah 5 atau 6.000. Untuk tetap tidak diperhatikan oleh kepala klan Jakues dan membunuh 100 Demons Jakues tanpa campur tangan mereka tidak akan mudah. Kesulitan meningkat satu tingkat karena mereka tidak akan mendapat bantuan dari kelompok pedagang Yueye kali ini, dan harus mengandalkan mereka sendiri untuk semuanya. Menurut peta, mereka membutuhkan waktu kurang dari setengah hari untuk mencapai dan memasuki Provinsi Jakues. Daerah itu tidak jauh berbeda dari provinsi lain di bawah kendali setan, tanahnya sangat miskin dan tidak subur, dan tanah pertanian sangat jarang. Long Hao Chen mengencangkan jubah besarnya, dan berkata pada Kair, "Kami akan melanjutkan ke selatan selama 2 atau 3 hari sebelum mencapai ibu kota, kota mayor Jakues, Provinsi Jakues." Tampaknya semua anggota klan Jakues akan terkonsentrasi di kota. Ini adalah hal yang baik untuk operasi kita, tetapi akan membuatnya lebih rumit untuk melarikan diri. Setelah misi selesai, kita akan berbelok ke timur, menuju misi berikutnya. Bab 385. Perjalanan pembantaian ke selatan, 3. Kair bertanya, haruskah kita juga membunuh kepala klan Jakues? Itu setidaknya akan menjadi misi tingkat raja. Saat menyelesaikan misi dengan tingkat superior, kami akan menerima hadiah yang lebih baik. Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, kita tidak bisa. Itu akan sangat berbahaya. Kami saat ini tidak memiliki kepastian untuk menang melawan pembangkit tenaga listrik di langkah ke-8. Dan mulai dari langkah ke-8, setiap peringkat akan menghasilkan celah yang sangat besar. Sebuah pembangkit tenaga listrik yang berdiri di puncak langkah ke-8 setidaknya akan mencapai 100.000 unit energi spiritual, dan jauh dari apa yang dapat kita lakukan. Kita harus menempuh jalan yang dapat diandalkan dan menyelesaikan misi secepat mungkin sebelum mundur dari Provinsi Jakues. Yang lain tidak memiliki keluhan tentang Long Hao Chen pergi ke jalan yang aman. Mengambil risiko sesedikit mungkin kecuali diperlukan, bahkan jika kekuatan mereka meningkat secara kualitatif, dia tetap sangat berhati-hati sebagai kapten. Saat mereka berbicara, suara gemuruh terdengar di depan mereka. Karena pasir di udara, mereka tidak dapat melihat dengan jelas jenis iblis apa yang ada di depan mereka, tetapi dari suaranya, mereka hanya berjarak beberapa kilometer dan juga cukup banyak. Menyembunyikan, Long Hao Chen mengangkat tangannya, berkedip ke samping sambil mencari gundukan untuk bersembunyi di belakang. Tanpa perlu kata-kata, Kair menghilang dengan tenang, memasuki kondisi tak terlihat untuk mengintai ke arah suara. Scouting awalnya adalah tugas pertama seorang pembunuh bayaran. Kapten, ingin menakut-nakuti mereka dengan bodoh? Sima Xian menunjukkan senyuman, bola cahaya energi sudah ada di tangannya. Dalam perjalanan ke wilayah iblis ini, yang paling mempesona adalah dia. Dengan bola cahaya energetik, dia membunuh beberapa pembangkit tenaga iblis termasuk iblis dari langkah ke-7. Meskipun iblis 7 langkah itu ditembaki oleh yang lain pada saat itu, Sima Xian hanya mengambil satu pukulan untuk memastikan pembunuhan itu, membuktikan lagi tingkat kekuatan yang menakutkan dari bola cahaya energetik yang saat ini dimiliki. Long Hao Chen melambaikan tangannya, berkata, "Mari kita lihat dari klan mana iblis ini dan berapa banyak mereka." Tidak perlu terburu-buru secara membabi buta. Karena badai pasir terlalu kuat, wajah mereka tertutup kerudung. Dengan tambahan lebih lanjut dari jubah berwarna pasir di atasnya, setelah berbaring rendah,
bahkan dari langit mereka tidak akan mudah ditemukan. Beberapa saat kemudian, Kair kembali kepada mereka, sayap spiritualnya menghilang. Dia berkata dengan suara rendah ke Long Hao Chen, itu klan Jacques. Mereka mengejar Demon Hun Squad. Apa? Orang-orang dari pihak kita? Long Hao Chen terkejut. Kair mengangguk, klan Jacques mengirim pasukan yang terdiri dari setidaknya 1000 setan. Mereka dipimpin oleh 2 pembangkit tenaga listrik dari klan Jacques, dan jumlah perwira Jacques setidaknya 30 atau 40. Pasukan pemburu iblis yang mereka kejar seharusnya berada di tingkat raja, melawan saat mencoba mundur. Tapi dari penampilan mereka, semuanya tidak berjalan baik untuk mereka. Itu karena tidak ada dari mereka yang menggunakan sayap spiritual mereka. Ada semacam cairan ungu pada mereka, dan jika ini terus berlanjut, saya khawatir semuanya tidak akan berakhir dengan baik untuk mereka. Aku samar-samar melihat semacam sosok hitam keunguan melayang di langit, mengikuti klan Jacques dari atas. Zat hitam keunguan itu sangat mungkin berasal darinya, dan seharusnya membawa efek mencegah penggunaan sayap spiritual. Tatapan rekan-rekan mereka semua jatuh pada Long Hao Chen, dan kesulitan mereka saat ini adalah menyimpan atau tidak menyelamatkan. Tanpa ragu, pasukan klan Jacques sangat kuat. Dengan 2 kepala Jacques memimpin mereka, pihak lain seharusnya tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Tapi musuh mengejar untuk membunuh Demon Hun Squad tingkat raja. Long Hao Chen berbalik, melihat rekan-rekannya sendiri, dengan menyelamatkan mereka, kita sangat mungkin menghadapi bahaya yang sangat besar, tapi jika kita tidak ikut campur, sesama prajurit kita sangat mungkin mati di sini. Bagaimana menurut Anda, bos? Ayo kita lakukan. Sima Xian adalah yang pertama menjawab, mengungkapkan niat bertarung yang sangat kuat. Semua orang mengangguk berturut-turut ke Long Hao Chen. Long Hao Chen menyipitkan matanya, dan berkata, Kair, kami akan menyerahkan yang itu padamu. Jika saya tidak salah menebak, itu seharusnya adalah pemegang iblis, pembangkit tenaga iblis udara dari langkah ke-6 yang berspesialisasi dalam dukungan. Pemegang iblis ini tidak kuat dengan sendirinya, tetapi sangat mengganggu, karena lendirnya dapat menyebar ke area yang luas. Saat terinfeksi, membersihkannya sangat sulit, dan itu akan menyebabkan hilangnya kemampuan untuk melepaskan sayap spiritual sekaligus sangat menurunkan kecepatan keseluruhan. Mereka adalah kekuatan pendukung penting dari iblis. Anda akan menyingkirkannya sebelum bersatu kembali dengan kami, sambil memastikan jalan untuk mundur. Setelah membunuh pemegang iblis, kami akan bertindak dari pihak kami. Menyerang musuh dari sayap, kami tidak akan bertemu langsung dengan mereka. Memberi rekan prajurit kita kesempatan untuk mundur sudah cukup. Setelah masalah selesai, kita akan melarikan diri dengan terbang menjauh. Dalam klan Jacques, hanya pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-6 atau lebih yang mampu terbang. Satu-satunya yang bisa membuat kita kesulitan adalah 2 pemimpin Jacques di langkah ke-8. Semuanya, dengarkan instruksiku. Jika perlu, saya akan berpisah dari Anda, dan Anda akan mengikuti Hao. Lalu aku bisa kembali ke sisimu nanti melalui teleportasi. Selama kita diberi waktu untuk meluncurkan teleportasi melalui Eternal Melody, kita akan tetap aman. Tidak ada yang terus berjuang dengan bersemangat, mengerti? Yinger, kamu akan. Kemudian, dia memberikan instruksi spesifik kepada Chen Yinger. Dia tidak punya pilihan selain membuat rencananya jelas. Jika tidak, mengingat perasaan rekan-rekannya dan dirinya sendiri, tidak yakin apakah mereka akan membiarkannya pergi sendiri ketika dia ingin berpisah dari mereka. Kair mengangguk dan sayap spiritual hitamnya muncul sekali lagi. Sosoknya menembus langit dalam sekejap karena tubuhnya sudah dalam kondisi tak terlihat. Setelah mencapai tahap ke-6 dari kultivasi, Kair dapat memanfaatkan kalung gaib dengan sebaik-baiknya. Ketika dia menggabungkan efeknya dengan teknik tembus pandangnya, dia bisa tetap tidak terlihat bahkan dengan kecepatan terbang yang tinggi. Dalam keadaan ini, dia sama sekali tidak akan takut saat mengintai selama musuh lebih rendah darinya dalam kultivasi. Long Hao Chen memiliki keyakinan mutlak pada Kair, dan pemegang iblis hanyalah iblis di langkah ke-6. Tanpa bantuan tambahan, itu cukup lemah. Tepat ketika Long Hao Chen selesai mengoordinasikan penempatan mereka, gemuruh yang jauh semakin berbeda, dan udara dipenuhi dengan debu kuning. Kelompok Long Hao Chen hanya bisa melihat secara kasar beberapa sosok terbang ke depan. Segera, tombak mereka yang lengkap mulai terlihat satu demi satu. Sementara itu, suara pecah yang menusuk telinga memenuhi udara. Jacques Demons tampak mirip dengan centaur. Tubuh bagian atas mereka menyerupai manusia, tetapi dada dan punggung mereka ditutupi dengan sisik hitam. Namun wajah mereka hanya sedikit lebih panjang dari manusia, dan terlihat sangat galak. Bagian bawah tubuh mereka sangat mirip dengan kuda, termasuk 4 kuku yang menginjak. Mereka ahli dalam menggunakan tombak, dan mampu melempar tombak dalam jarak jauh. Situasi dari manusia yang melarikan diri dari mereka tampak mengerikan.
Seorang ksatria bertindak sebagai penjaga belakang mereka bersama dengan tunggangannya yang kuat, naga bumi yang berukuran lebih dari 7 meter. Satu kilatan cahaya keemasan menerangi tubuhnya, menahan sebagian besar serangan dari para pengejar mereka. Yang lain menunggangi berbagai jenis binatang ajaib saat maju. Itu adalah tunggangan yang dipanggil oleh pemanggil mereka. Dan seperti ini, mereka dengan putus asa terus melarikan diri. Meskipun Jaquest Demons biasa tidak dapat terbang, masing-masing dari mereka membawa setidaknya 4 tombak, terus-menerus melemparkannya ke musuh yang melarikan diri, sebelum mengambilnya lagi. Setan dengan sayap di punggung mereka adalah perwira Jaquest. Yang di atas mereka adalah 2 Jaquest Demons yang sangat tinggi mencapai ketinggian lebih dari 3 meter, dan meskipun mereka hanya memiliki 1 tombak di tangan, itu sangat besar dan akan membuat suara gemuruh di setiap pukulan. Naga bumi dari ksatria manusia itu sudah terluka parah, tapi dia tetap sangat gagah berani. Dengan penyembuhan dari pendeta, dukungan dari mage dan gangguan musuh dari sayap, dia berhasil secara paksa memblokir serangan yang dipimpin oleh 2 kepala Jaquest di langkah ke-8. Melihat lebih dekat, orang bisa tahu bahwa ksatria itu dibalut baju besi mitos yang luar biasa, dan setiap kali serangan musuh akan mendarat, dia tidak terluka. Itu adalah armor Yayasan Mithril, membuatnya menjadi ksatria lapis baja Yayasan Mithril. Pasukan pemburu iblis adalah elit terhebat di antara manusia, dan pasukan pemburu iblis tingkat raja adalah yang terbaik. Langkah dari kelas komandan ke kelas raja mewakili lompatan mendasar. Selain kebutuhan untuk mengumpulkan 1 juta poin kontribusi untuk naik ke tingkatan ini sangatlah sulit. Meskipun ksatria lapis baja Yayasan Mithril ini belum memiliki kekuatan langkah ke-8, dia masih mencapai setidaknya puncak langkah ke-7. Menggunakan kombinasi pedang berat dan perisai berat di tangannya, kekuatannya adalah sesuatu yang luar biasa. Garis depan dari Jaquest Demons masih mengejar pasukan pemburu iblis tingkat raja karena mereka hampir mencapai bukit pasir yang menyembunyikan kelompok Long Hao Chen. Long Hao Chen menunjuk ke arah Chen Yinger. Chen Yinger menganggukkan kepalanya dan segera duduk bersila di tanah, memulai mantra. Cahaya putih lembut yang tampak ilusi berputar di sekelilingnya. Itu berputar keluar, dan dalam cahaya lembut itu, Chen Yinger tampak benar-benar tenggelam dalam pusaran yang fantastis. Alasan mengapa dia tidak mengambil inisiatif untuk menggunakan sihirnya sebelumnya, adalah karena takut kedua kepala Jaquest dari langkah ke-8 akan menemukannya, tetapi sekarang, tidak ada yang bisa menghentikannya lagi. Sementara itu, dengan kilatan cahaya perak, tubuh besar Haoi muncul di sisi mereka, dan Han Yu juga memanggil mata iblisnya sendiri. Long Hao Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Dengan jeritan sedih, sosok montok muncul, milik monster besar dengan 6 sayap, mencapai setidaknya ukuran 5 meter. Jika bukan karena 6 sayap ini, ia mungkin tidak akan bisa terbang sama sekali, dan tubuh besar itu akan langsung jatuh ke tanah saat mencoba. McDull, pergi! Long Hao Chen berteriak rendah. Babi kecil McDull sangat cepat, menelan kristal ajaib sebelum melompat. Mata kecilnya berkilau dan terkunci pada pemegang iblis yang terbaring mati di tanah. Segera setelah itu, dengan cahaya hitam ungu yang kuat, McDull tertidur di langit, dan dengan cepat mengubah penampilan, mengambil bentuk dari pemegang iblis. Pergilah! Long Hao Chen berteriak keras sebelum 4 sayap di punggungnya muncul. Mengepakkan mereka sekali, dia menyerang ke depan seperti peluru. Sementara itu, yang lainnya berada di punggung Hao yang lebar, dengan hanya Chen Yinger tertinggal, masih bernyanyi. Dia dengan cepat mendekati pasukan Jaquest Demons dari sisi kiri mereka. Tanggapan dari tentara Jaquest tidak butuh waktu lama, dan setelah menemukan mereka, beberapa lusin Jaquest Demons berbelok untuk menemui musuh baru. Beralih ke sisi lateral mereka melemparkan tombak mereka ke arah Long Hao Chen. Dengan ledakan tiba-tiba cahaya keemasan yang menyilaukan, Long Hao Chen berakselerasi seperti meteor emas, dan sementara itu, hamparan luas cahaya keemasan meledak dari punggungnya, mengarah ke Jaquest Demons. Tanpa menggunakan Glorious Holy Shield, Long Hao Chen saat ini membawa riak cahaya di kirinya, dan Arya dari Dewi Cahaya di tangan kanannya, yang menembus musuh seperti Dewa Kematian Emas. Setiap tombak yang terlempar direduksi menjadi debu di depan esensi cahaya yang mendominasi.